Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Halo Fikers, hari ini kami akan melakukan podcast Project Based Learning kelompok 6 yang berjudul Peningkatan CV untuk meningkatkan peluang lolos seleksi AI bagi mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Bersama saya sebagai MC Muhammad Zaid. Dan saya Naura Syakinandida. Pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Kak Alia. Halo Kak Alia, selamat Halo, pagi semuanya. Nah, judul hari ini tuh dipersiapkan untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan ke dunia pekerjaan maupun yang ingin masuk ke organisasi, karena masuk organisasi di UPN tuh perlu CV sebagai syarat kelulusan berkas-berkas. Bener banget, karena banyak perusahaan sekarang udah pakai sistem AI buat nyaring CV pelamar. Jadi kalau CV kita nggak sesuai format, bisa aja langsung ke skip tuh sama HRD, ya kan nih Zaid ya? Iya, bener banget. Oke. Langsung aja kali ya Kak, buat pertanyaan Boleh. pertama. Menurut kalian nih Kak, sebenarnya CV itu apa sih Kak? Dan kenapa sekarang sampai harus dibuat khusus biar bisa ATS friendly? Oke, kalau misalkan ditanya terkait dengan CV itu apa, CV itu biasanya adalah isi profil dari yang bersangkutan atau kandidat ya yang melamar untuk lowongan pekerjaan, supaya HRD itu punya gambaran nih terkait dengan kira-kira dia itu background-nya seperti apa, pengalamannya seperti apa, seperti itu. Jadi dibutuhkannya CV untuk melamar kerja atau mungkin untuk join organisasi. Kebetulan aku juga pernah join organisasi ya di kampusku dulu sebagai anggota dari BEM Eksekutif Mahasiswa. Itu juga emang menggunakan CV. Nah, di CV itu kita bisa lihat kira-kira si kandidat ini atau yang bersangkutan ini apakah bisa untuk sesuai nih dengan proker kerja atau mungkin budaya kerja di perusahaan tersebut. Seperti itu sih kurang lebihnya. Kemudian tadi pertanyaan satunya apa, sorry? Kenapa harus dibuat khusus Kak? Mungkin sebenarnya kalau dibuat khusus, kalau misalkan ngomongin soal ATS friendly ya mungkin ya. ATS friendly itu kan dibuat untuk supaya kita sebagai HRD itu bisa screening CV itu lebih cepat gitu. Jadi deadline untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut atau posisi tersebut sesuai dengan deadline-nya. Soalnya itu juga mungkin salah satu bentuk KPI dari HRD tersebut ya. Dan adanya ATS friendly itu, jadi misalkan nih kalian ngelamar kemudian dimasukkan ke sistem ATS, itu bisa langsung dibantu screening tergantung dari keywordnya seperti apa, tergantung dari posisinya seperti apa. Kalau misalkan kita nyari manajerial atau mungkin supervisor, itu mungkin kita membutuhkan seseorang yang punya pengalaman di 3 atau 4 tahun atau 2 atau 3 tahun tergantung dari seberapa urgent atau bagaimana job desk dari posisi tersebut. Jadi kalau misalkan ada ATS friendly, kita bisa dibantu nih disaring, ada misalkan 2.000 pelamar. Itu kan nggak mungkin kan satu-satu ya. Iya, Agaknya pusing gitu, liar kepala ini ya. Iya. Jadi biasanya dibantu oleh sistem ATS, kemudian kita lihat lagi tergantung dari bentukan CV-nya ini kira-kira sudah di screening oleh sistem ATS ini hasilnya seperti apa. Jadi memudahkan dari kami juga sebagai HRD ya di perusahaan atau mungkin di organisasi gitu. Jadi lebih ke saring untuk kandidat yang nanti kita saring lagi gitu. Mungkin akan join ke interview atau mungkin nantinya join psikotes. Mungkin di beberapa perusahaan juga tetap akan ada psikotes. Seperti itu sih mungkin kurang lebih. Oke, berarti biar lebih efektif dan efisien ya Kak Betul. ya. Baik. Boleh saya lanjut ke pertanyaan silakan. selanjutnya? Jadi kalau misalnya kita bikin CV ATS nih, itu berarti lebih mikirin komputer dulu atau HRD-nya dulu sih Kak? Komputer dulu maksudnya lolos ke ATS Iya, sistemnya ya? sistemnya. Sebenarnya sih mungkin kalau misalkan sekarang kita ngomongin sekarang ya, ini kan banyak banget AI atau mungkin seperti ChatGPT, Gemini kan banyak tuh, dan juga beberapa website di internet juga banyak yang ngebantuin dari kandidat atau ya pelamar itu untuk membuat CV ini kira-kira kayak clueless kan, gimana sih cara bikin CV tuh, saya daftar CV kok nggak lolos-lolos, gimana sih gitu kan biasanya kan. Jadi biasanya mungkin lebih ke di collab aja sih sebenarnya. Karena kalau menurut dari pengalaman aku sendiri, kalau misalkan nih membuat CV terlalu AI atau mungkin bahasa terlalu ChatGPT ya. Iya. Kalau ChatGPT kan agaknya ada template-nya, ada beberapa kata yang memang terdengar dibuat begitu, bukan dari manusianya gitu. Mungkin bisa dibuat atau referensi dari AI, kemudian dibantu lagi untuk diubah lagi, menyesuaikan, betul, diolah lagi, menyesuaikan dari diri kita seperti apa, seperti itu. Jadi ketika misalkan memang
Mungkin kalau ke ATS lebih ke formatnya sih. Kan CV tuh banyak ya. Iya, Ada Kak. CV ATS friendly. Kalau sekarang ada juga CV kreatif gitu Oh, kan ya. iya, Yang benar, full Kak. color. Ya biasanya kayak gitu. Kalau misalkan ATS friendly tuh lebih ke ketika dibaca tuh lebih enak. Iya. Aku tuh suka beberapa kali nemu CV, tapi mereka nulisnya itu nggak urut dari yang terbaru. Misalkan nih, ada kan kalau misalkan kalian pernah bikin CV kan berarti ya? Iya, Kak. Pernah bikin CV kan, di CV tuh ada kayak tentang Profile. kamu, ya profile. Kemudian di bawahnya ada pengalaman organisasi atau mungkin pengalaman internship kan gitu ya. Iya. Itu tuh biasanya ditulisnya paling atas itu seharusnya terbaru di tahun ini misalkan, atau mungkin di terakhir di akhir tahun 2024 lalu itu juga tidak masalah. Jangan dari 2019. Itu kan jadi kayak kenapa dari 2019? Biasanya kalau misalkan aku nge-screeningnya cepat, biasanya kalau dari pengalaman 2019 aku biasanya suka aku lewatin. Kenapa? Karena misalkan dari user itu mintanya pengalamannya baru-baru ini, jangan yang udah lama nggak kerja, biasa kayak gitu. Jadi bentukan sistem ATS itu lebih ke mungkin bentuk formatnya. Mungkin nanti dibantu ya dari AI-nya seperti apa, kemudian dibaca lagi, kita sebagai kandidat membaca lagi, kira-kira sesuai nggak nih dengan diri kita. Ada beberapa kata mungkin yang agaknya kurang cocok, bisa kita ubah, kayak gitu. Jadi nggak terdengar terlalu robotik. Oh iya, benar Gitu kan. banget. Jadi mungkin kalau dibilang lebih mendahului AI atau HRD-nya dulu, mungkin bisa di-combine aja. Oh Gitu, iya. di-combine jadi hasilnya bisa lebih lolos ATS juga. Kemudian ketika dibaca oleh HRD, kita tidak ada kesan kayak oh ini AI nih kayak Iya, gitu. ada Jadi kayak humanisnya gitu betul, ya. ada effortnya untuk membuat Iya. CV kayak gitu sih. Jadi kita harus kombinasi biar formatnya itu sesuai sama yang di komputer biar di saatnya bisa lolos dari sistemnya langsung, baru kita kata-katanya kita buat sendiri biar bisa lolos sama HRD gitu. Betul. Lanjut nih Kak, pertanyaan ketiga, sebenarnya kenapa sih Kak CV itu penting banget buat kita yang mau ngelamar kerja atau organisasi dan perusahaan tuh kalau misal kita nggak pakai CV, tahu nggak sih Kak kemampuan kita? Mungkin balik lagi seperti pertanyaan pertama tadi ya dari teman-teman. Pertanyaan pertama, CV itu apa sih? Gitu kan. CV itu adalah profile. Jadi kita bisa mengenal kandidat. Kita kan misalkan aku sama siapa? Zaid ya. Aku sama Zaid itu belum kenal nih. Aku nggak tahu Zaid itu orangnya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Namun kalau misalkan kita di zaman sekarang ini kan banyak job portal ya, kayak Jobstreet, kalau teman-teman tahu Jobstreet, Glints, kita lulus, itu kan, atau email, itu kan bisa langsung dikirim di email. Itu kan kita nggak ketemu nih, aku nggak ketemu Zaid, aku nggak tahu Zaid itu pengalamannya seperti apa, lulusan dari mana, terus kesibukannya sekarang seperti apa, kan aku nggak tahu ya. Mungkin Zaid punya sertifikasi yang aku nggak tahu gitu kan. Jadi adanya CV itu bisa untuk membantu kita sebagai HRD lebih mengenal kandidat seperti apa sebelum kita proses ke interview, seperti itu sih. Kita cukup menjawab atau ada yang kurang tadi? Cukup sih Kak. Cukup menjawab ya. Oke. Ini kalau terus sekarang pertanyaan lanjut dari aku, kita main jujur-jujuran aja ya Kak. Sebenarnya tuh ya HRD itu baca semua CV atau baca sekilas aja sih Kak? Kalau misalkan dibaca semua, mungkin aku nggak baca dari seperti baca novel kan harus dari awal sampai akhir kan ya. Kita mungkin nggak baca seperti itu. Mungkin aku lebih ke nyesuain dari apa yang kita cari. Misalkan nih aku buka posisi admin staff, let's say admin staff. Admin staff berarti dia harus punya pengalaman admin, karena untuk posisi yang dia isi nanti fast-paced environment, dia kerjanya cepat nih. Aku nggak bisa nih nyari yang fresh graduate. Karena apa? Karena butuh yang cepat, butuh yang menguasai atau punya pengalaman terkait dengan admin. Gitu. Biasanya aku langsung ke bagian pengalaman. Gitu. Mungkin bagian profil aku skip, aku langsung bagian pengalaman. Tapi mungkin untuk posisi seperti teknisi, aku kerja di salah satu perusahaan digital printing gitu ya. Kita punya mencari kandidat teknisi atau service engineer juga. Biasanya dari user itu minta lulusannya harus S1 atau D3, teknik elektro atau teknik mesin. Jadi biasanya aku sharing dari itu dulu, yang paling gampang kan. Di bagian atas biasanya kan lulusan dari universitas, misalkan UPN Veteran Jakarta, teknik elektro, kayak gitu. Oh berarti aku proses nih ke bawah, kira-kira pengalamannya seperti apa gitu. Biasanya sih menyesuaikan tergantung dari kebutuhannya, atau mungkin tergantung dari permintaan dari user seperti apa, biasanya kayak gitu. Bisa dicari kata kuncinya berarti betul, ya Kak? Biasanya cari kata kuncinya juga. Namun kalau misalkan ada posisi yang sulit, itu memang kita baca semuanya. Takut ada miss. Misalkan kalau untuk yang sekarang sih aku lagi nyari sales cukup sulit ya, apalagi salesnya di cabang kayak misalkan di Medan, di
Palembang, Semarang, kayak gitu kan biasanya nggak sebanyak kalau kita open loker di Jakarta gitu Iya. kan ya. Yang lamar juga sedikit. Biasanya tuh kita nyari yang experience di bidang sales biasanya. Tapi kalau misalkan kita hanya baca sekilas, biasanya kandidat itu nggak bisa nulis CV-nya. CV-nya nggak semua kandidat yang aku proses itu CV-nya attach friendly by the way. Oh Jadi, iya Kak. iya kalau misalkan teman-teman tahu bentuk CV yang biasa di Canva, ada kan banyak tuh bentuk CV-nya. Iya. Bentuk CV yang ada yang gambarnya mukanya, Iya, terus benar misalkan banget. ada yang ada warna-warninya. Iya. Biasanya itu mostly aku nggak mau bilang semuanya kayak gitu ya. Mostly itu dari daerah atau dari cabang, CV-nya masih seperti itu biasanya. Oh. Jadi aku tetap baca semuanya, takut ada yang miss karena memang untuk fulfill posisi ini cukup sulit. Jadi biasanya aku benar-benar ngebacain supaya kira-kira sebenarnya dia tuh bisa, tapi dia nggak tertulis nih di CV. Itu juga mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman sebelumnya juga. Kenapa sih iya. CV itu penting? CV itu apa sih? Iya, Kayak Kak, gitu sih benar-benar. mungkin ya. Oh gitu. Berarti ini ada hubungannya sama pertanyaan selanjutnya nih Kak, karena kan banyak kayak mahasiswa atau fresh graduate yang kayak nulis CV itu masih gak tahu nih Kak, kayak harus apa aja sih yang ada di CV, terus pengalamannya tuh apa aja yang diisi, skill-skillnya gitu Kak. Menurut kalian kalau misalnya para pelamar tuh kesalahan paling umum yang dilakuin pelamar tuh apa Kak? Kesalahan paling umum Iya, ya. dan banyak. Mungkin kalau kesalahan paling umum, balik lagi tadi ya mungkin aku juga sempat mention di awal, dalam penulisan pengalamannya, urutannya itu harus benar. Urutannya harus dari yang terbaru, kemudian terlama. Biasanya ada yang kebalik tuh, gitu. Biasanya kalau misalkan kalian punya pengalaman kerja atau mungkin pengalaman intern, itu bisa ditulis di atas sebelum pengalaman organisasi. Namun, jika misalkan memang kalian belum punya pengalaman, mungkin seperti ASLab, ASDOS, itu bisa tulis pengalaman organisasi. Dan biasanya kalau melamar suatu posisi, itu biasanya menyesuaikan job desk-nya atau posisinya. Misalkan nih kalian teknik elektro melamar di admin kan agaknya susah ya. Iya. Pengalamannya mostly berkaitan dengan mesin, Iya, berkaitan berbeda dengan gitu. listrik kan, agak susah. Tapi si teknik elektro ini pernah punya pengalaman organisasi sebagai sekretaris, let's say seperti itu ya. Iya. Seperti sebagai sekretaris, pernah juga ikut join organisasi eksternal as sekretaris juga, atau mungkin membantu administrasi, itu bisa dituliskan. Jadi bisa lebih di-highlight bagian pengalaman yang sesuai dengan yang mau dilamar, seperti itu. Jadi mungkin tidak semua teknik elektro nggak bisa di admin gitu loh. Jadi mungkin bisa disesuaikan tergantung dari pengalamannya. Jadi kita sebagai kandidat nih, atau mungkin sebagai teman-teman yang mau ngelamar ke organisasi atau mungkin nantinya mau ngelamar pekerjaan, itu bisa disesuaikan dengan posisi yang dilamar seperti apa. Kalian juga bisa tulis untuk project-project akhirnya, tugas project akhirnya misalkan sesuai nih dengan yang dilamar, itu bisa dijelaskan. Biasanya itu juga ditanya ketika interview. Kamu ketika berkuliah nih, selama berkuliah punya tugas project apa, kayak gitu. Mungkin yang berhubungan dengan listrik, berhubungan dengan mesin, kayak gitu sih. Jadi mungkin lebih disesuaikan dengan pengalamannya atau posisi yang dilamar, seperti Oh iya, itu. berarti pengalaman penting banget ya Kak Betul. buat diterimanya CV. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, menurut Kak Alia nih, seberapa efektif sih CV itu yang sederhana buat ningkatin peluang kita diterima kerja? Sederhananya sebenarnya tergantung dari konteksnya seperti apa sih yang mau dikatakan sederhana. Kalau misalkan sederhana hanya poin-poinnya, mungkin kita sebagai HRD mungkin tidak punya gambaran yang banyak ya terkait dengan ini orang di pengalaman ini, atau mungkin sebagai ketua BEM ini kerjanya apa aja. Itu kalau misalkan terlalu sederhana itu juga kayaknya susah ada gambaran di kami seperti itu. Mungkin lebih ke simple aja, lebih ke ngasih tahu achievement-nya aja. Atau misalkan let's say kalian pernah jadi anggota divisi sponsor organisasi di salah satu event, bisa dituliskan ketika di bagian bawah CV-nya, bisa dituliskan kalian achieve apa. Achieve misalkan saya sampai deal nih di 3 sponsorship, kita berhasil nge-cover dana atau RAB-nya sebesar 80%. Itu dituliskan kayak gitu. Tetapi kalau misalkan biasanya fresh graduate itu menjelaskan terkait dengan job desk-nya in general, kayak misalkan MC job desk-nya nge-lead acara, itu kan emang tugas MC, nggak perlu dituliskan kayak gitu kan. Tapi mungkin lebih ke achievement-nya seperti apa. Mungkin as a sponsor tadi achieve berapa dana, pernah sampai kayak gimana, itu dijelaskan kayak gitu sih. Jadi mungkin bukan yang kesederhana yang sangat simpel, lebih ke sesuai dengan atau bisa memberikan kami gambaran terkait dengan job desk yang dilaksanakan seperti apa.
Seperti itu. baik. Berarti langsung to the point aja nih Kak, Betul. sama yang peraihan kita yang udah kita Betul. lakuin. Ya. Oke. Lanjut, menurut kalian sendiri, sejauh apa sih Kak peran AI itu bisa bantu seorang bikin CV yang enterprise friendly? Kalau misalkan kita ngomongin di saat sekarang, AI itu sangat berpengaruh banyak ya. Kita juga tahu ya banyak trending sekarang di media sosial. AI itu bisa apa aja. Bisa ngedit video yang kelihatannya hampir seperti aslinya kan banyak ya. Kalau misalnya teman-teman buka di TikTok atau di Instagram juga banyak. Mungkin peran AI bisa membantu banyak fresh graduate sih untuk membuat CV yang sesuai dengan apa yang seharusnya gitu ya. Tapi mungkin balik lagi, kita tidak, menurut aku sih pribadi, kita tidak boleh terlalu bergantung pada AI gitu kan. Karena nanti kita bekerja juga mungkin dibantu dengan AI, tapi kan kita sebagai as a human juga harus punya kapasitasnya, harus capable terkait dengan jobdesk tersebut kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya dibilang penting, itu penting, bisa berpengaruh lumayan cukup besar ya di pembuatan CV, namun balik lagi jangan tergantung oleh AI terus kayak gitu sih. Oke, tadi kan Kak Alia udah mention nih, kalau misalnya kita bikin CV pakai AI itu kan terlalu robotik gitu ya, atau kurang mencerminkan diri sendiri. Tapi kalau dari pandangan dari kakaknya sendiri itu gimana? Mungkin kalau misalkan kita lihat kembali kalau CV-nya terkesan AI, itu biasanya ada note sendiri sih kita. Jadi mungkin kesannya itu kalau misalkan di aku biasanya kalau CV-nya terlalu dibuat-buat itu aku kesannya kayak mungkin dia pengen banget punya pekerjaan memang. Mungkin tetap aku proses, namun ketika interview aku biasanya aku gali lagi. Kira-kira sebenarnya dia itu dengan yang ditulis di CV sesuai apa tidak kayak gitu. Namun biasanya kalau terlalu robotik, aku suka aku simpen dulu. Aku nggak aku skip sih. Biasa aku simpen dulu. Kalau kira-kira nanti memang kita butuh, kita tarik lagi nih CV-nya. Karena kesannya kalau misalkan kalian buat CV terlalu robotik itu, kalau misalkan dari aku sendiri, itu kalian tuh agak terlihat tidak apa ya, tidak capable untuk membuat CV untuk diri sendiri gitu loh. Jadi aku tuh punya kandidat, CV-nya bagus, surat lamarannya bagus, tapi ketika interview, ketika kalau di kantor aku ada psikotes offline, ketika psikotes terlihat ternyata yang bersangkutan itu tidak sesuai dengan CV-nya. Nah, kita juga ada pengisian seperti form aplikasi, seperti identitas diri juga, tulisannya berbeda gitu, atau isinya berbeda. Pemilihan katanya juga berbeda. Itu sih biasanya. Jadi memang makanya untuk proses rekrutmen sendiri itu tidak hanya satu screen CV aja. Nggak hanya mungkin biasa screen CV interview user. Kalau misalkan di kantor aku biasanya di psikotesnya. Di psikotes itu biasanya jadi pertimbangan juga. Kira-kira untuk kandidat tersebut bisa kita proses lanjut atau tidak. Gitu. Baik. Kayak gitu sih. Berarti kalau kayak gitu HRD-nya nih engah gitu Kak. Kalau misalnya CV itu dari AI, terus kalau misalnya dari HRD sendiri itu ngaruh ke penilaian gak sih Kak? Kalau misal sebenarnya tergantung dari jam terbangnya sih. Kalau misalkan HR dia benar-benar udah kayak 3-4 tahun pengalaman, dia sekali baca dia udah tahu nih, ini orang bisa di posisi ini atau tidak. Ini orang membuat CV yang beneran dibuat sendiri atau menggunakan bantuan. Itu biasanya terlihat. Namun memang kalau terlalu AI, memang dari kita walaupun baru masuk untuk melihat CV, kita pasti tahu dong kalau misalkan si CV ini tidak dibuat sendiri kayak gitu. Kalau misalkan ngomongin terkait dengan berpengaruh di penilaian atau tidak, mungkin balik lagi seperti yang aku tadi jelaskan ya, itu mungkin berpengaruh, tapi mungkin kalau misalkan itu tergantung HRD-nya sebenarnya. Kalau misalkan dari aku sendiri itu berpengaruh, tapi biasa aku interview dulu. Kalau misalkan CV-nya itu mungkin agak menjanjikan gini ya, biasanya aku interview dulu, aku tanya terkait dengan kira-kira dia itu pengalamannya seperti apa. Dari cara ngomong orang biasanya kita juga udah tahu sih sebenarnya si orang itu misalkan tipikalnya memang cocok di sales atau seseorang yang lebih pendiam atau seseorang dominan, biasanya itu terlihat sih kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Alia tuh AI itu bakal jadi alat bantu atau ancaman sih buat di sisi buat pelamar kerja ini? Kalau misalkan ngomongin terkait dengan membantu atau ancaman ya berarti, membantu atau ancaman sebenarnya tergantung dari yang bersangkutan. Kalau misalkan kita sebagai mahasiswa pastinya, kita kan pasti udah belajar ya banyak hal. Kita belajar banyak hal, kita diberikan banyak ilmu pengetahuan, kita pasti ngerti. Kita pasti lebih bijak untuk menggunakan AI. Aku yakin kalau misalkan sebagai mahasiswa kita akan lebih
akan menjadi bantuan sih sebenarnya. Namun kalau misalkan orang yang terlalu bergantungan itu mungkin akan menjadi bencana untuk orang tersebut seperti itu. Karena emang at the end kalau misalkan proses rekrutmen kenapa harus ada interview, karena kita bisa melihat yang bersangkutan tersebut atau kandidat Secara tersebut langsung seperti ya, Kak. betul. Apalagi kalau HRD-nya ada lulusan dari psikologi atau mungkin mereka belajar terkait dengan manusia seperti apa. Itu biasa langsung terbaca di interview kayak gitu sih. Berarti itu tergantung ke usernya lagi sih, pemakainya. Betul. Oke. Gitu. Terakhir nih Kak, boleh dong tips-tips praktis dari Kak Alia biar CV kita bisa lolos sistem ATS-nya. Oh, kalau misalkan sistem ATS itu kan biasanya template aja ya. Bentukannya pasti sesimpel itu. Di sini bagian nama, kemudian tentang kami, kemudian di bawahnya lulusan. Mungkin kalau misalkan mau lolos ATS itu bisa dibuat sesuai dengan formatnya aja. Sesuai dengan formatnya, masukkan kata kunci yang sekiranya cocok dengan posisi yang dilamar. Namun balik lagi isinya harus sesuai dengan diri kalian. Seperti itu sih. Jadi setelah lolos ATS atau setelah lolos screening, kemudian kami tarik datanya, kami baca, itu bisa kita lihat terkait dengan pengalaman kalian seperti apa. Kemudian jika misalkan cocok dan sesuai, kita proses untuk interview. Berarti objektif aja gitu ya, Kak. Betul. Oke, baik. Jadi kalau misalnya bikin CV ATS itu bukan soal desainnya berarti ya Kak, betul. tapi isi yang mau kita ajuin ke tujuan kita itu harus objektif, terus juga nggak bertele-tele seperti itu. Betul. Itu sih. Kayak tadi menjadi pertanyaan terakhir Kak di Thank podcast you. ini. Terus buat teman-teman mahasiswa, yuk mulai sekarang revisi CV-nya supaya bisa meningkatkan peluang lolos bagi teman-teman untuk masuk ke perusahaan atau organisasi yang teman-teman tuju. Setuju banget. Terima kasih juga buat Kak Alia yang udah ngasih insight kita bareng-bareng. Dan teman-teman juga terima kasih udah dengerin dan nonton podcast kali ini. Oke, cukup sekian podcast kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam bela negara. Thank you. Terima kasih banyak ya, Kak.